Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Di akhir September, apa kabarnya hari ini? Kalau baik, coba saya mau lihat mana muka-muka yang beneran kabarnya baik. Nggak ada senyumnya, gimana baiknya ini? Coba senyum dulu Bapak Ibu. Bisa dibagikan sedikit-sedikit senyumnya di kiri kanan, ya kan? Biar kita merenungkan firman Tuhan dengan sukacita ya Bapak Ibu, dengan sukacita. Baik, dengan keadaan kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Biar kami yang terbatas ini bisa memahami dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini, Tuhan kiranya pimpin dan pakai sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, lebih tepatnya ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Dan bagian berikutnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga yang ke-20. Kita akan membaca yang 1 Korintus 3 terlebih dahulu. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan mengajak kita semua untuk dapat membacakannya bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 19 hingga 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17 ya, ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Jikalau sudah menemukan, mari bersama-sama membacanya dengan saya. 1 2 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Kita lanjut di bagian berikutnya, 1 Korintus 6 ayat 19 hingga yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 hingga 20. Sekali lagi kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, ada satu hewan, ya. Ada satu hewan yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Atau bahkan beberapa dari Bapak Ibu sangat menyukai hewan ini. Hewan ini memang punya satu kecenderungan atau kebiasaan yang unik. Ya. Tapi keunikan dia ini tidak menjadi artian yang sangat dipertanyakan. Karena banyak orang yang sangat menyukai hewan ini. Kadang-kadang hewan ini juga dijadikan sebagai hewan peliharaan, ya, seperti anjing, kucing dan lain-lain. Dibawa ke dalam rumah, dicuci, dibersihkan, ada rumahnya sendiri gitu ya. Wah, macam-macam. Tapi pada umumnya hewan ini sebenarnya adalah hewan ternak. Nah, keunikan dari hewan ini adalah begini Bapak Ibu. Hewan ini tidak menyukai kebersihan. Sangat tidak menyukai kebersihan. Jadi waktu Bapak Ibu sudah membersihkan hewan ini, jikalau dia melihat ada kubangan, lumpur, kotor, ya, maka hewan ini akan tergerak untuk segera apa? Cepat-cepat masuk ke dalam kubangan tersebut. Bapak Ibu ambil lagi hewan ini, bersihkan lagi, dia akan masuk lagi ke dalam kubangan tersebut. Hewan ini sangat menyukai kotor, ya, kubangan yang bagi kita, aduh ini kan menjijikan. Tapi hewan ini suka sekali. Ada yang bisa tebak Bapak Ibu? Hewan ini hewan apa? Apa?
Babi, betul ya. Hewan ini adalah babi. Meskipun hewan ini punya satu kebiasaan yang kotor, tapi pada suka kan? Ya, pada suka kan tetap. Yang penting saya nggak lihat lah ini babi diternakannya gimana, apa yang dia makan ya. Pokoknya kalau udah dipanggang, udah digoreng, udah dibakar, tetap enak. Bahkan teman saya ada yang bilang begini, babi mah salah masak aja enak ya. Salah masak aja enak. Babi Bapak Ibu. Nah namun saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita tidak seperti babi. Kenapa? Kita nggak suka kotor. Kita nggak suka hidup dalam kubangan. Kita nggak suka hidup di tengah-tengah lumpur. Nggak ada kan yang habis kebaktian umum cari lumpur untuk berenang di dalamnya? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada sama sekali. Makanya kita yang suka dengan kebersihan, kita ketika tinggal di dalam rumah kita, baik rumah besar, rumah kecil, rumah megah, rumah sederhana, kita akan tetap mengupayakan satu hal, kebersihan. Ya, memang ada beberapa orang dengan kecenderungan mental tertentu yang disebutkan hoarding disorder, itu bisa tinggal dengan tumpukan sampah. Tapi itu karena memang ada gangguan mentalnya Bapak Ibu. Dia bisa menumpuk sampah dari berlama-lamanya, wah udah bau, udah setengah mati, baunya menusuk, tapi bagi dia it's fine. Tapi bagi kita, saya yakin dan percaya kita sangat menyukai rumah kita atau tempat tinggal kita bersih Bapak Ibu. Kita tidak suka dengan kotor, bau, ya tidak bersih kita tidak suka. Namun Bapak Ibu, jikalau kita saja sebagai manusia sangat menyukai atau pengen hidup tinggal di tempat yang bersih. Pernahkah kita bertanya-tanya, apakah Allah itu mau tinggal di dalam kita? Kenapa? Kenapa Allah itu mau tinggal di dalam saya? Apakah benar dalam hidup saya ini ada Allah? Mengapa kita harus mempertanyakan ini Bapak Ibu? Kita tidak boleh melupakan satu realita bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang kotor. Manusia yang bau, manusia yang terjebak dalam kubangan, manusia yang berbeda sekali dengan Allah. Allah itu suci, Allah itu bersih, Allah itu kudus. Enggak sama dengan kita. Atau jangan-jangan selama ini ketika kita jadi orang Kristen, kita terlalu overconfident, ya. Terlalu percaya diri, terlalu yakin sekali mengatakan ada Allah di dalam kehidupan saya. Kenapa overconfident-nya? Ya karena kan saya udah lama jadi orang Kristen. Overconfident berikutnya, ada Allah dalam kehidupan saya. Karena saya adalah orang yang pelayanan, mati-matian, saya pengurus gereja. Kalau tidak ada saya, tidak jalan gereja ini. Makanya ada Allah di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya adalah bait Allah. Kita harus mempertanyakan sekali lagi kehidupan kita. Apakah Allah mau tinggal di dalam diri saya yang kotor, yang berdosa, yang jauh dari namanya kekudusan Tuhan? Bapak Ibu, apa yang kita mengerti sebagai bait Allah? Bait Allah memang tidak dimulai pertama kali dari Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama progresnya itu belum langsung kepada bait Allah. Tetapi dalam perjalanan umat Israel itu dimulai dengan yang namanya kemah suci. Ada mappingnya sendiri, suku ini di mana. Tetapi kemah suci persis terletak di tengah-tengah perkemahan umat percaya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka itu Allah hadir di dalam perkemahan itu. Allah hadir bersama-sama dengan umatnya. Ini adalah salah satu tanda di mana kemah suci itu adalah satu representatif atau visual dari keberadaan Allah. Ya, seperti juga tiang awan, tiang api, dan berbagai macam bentukan lainnya. Nah, di dalam perjalanannya kemudian dia berikut menjadi bait Allah. Bait Allah itu tidak tepat berada di tengah-tengah Yerusalem. Ada yang tahu bait Allah berada di mana lokasinya? Ada di atas bukit tinggi, ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat waktu Yesus dicobai oleh iblis, salah satu tempat dicobainya adalah Yesus dibawa ke bumbungan
bait Allah di tempat yang tinggi. Ya. Memang karena dia berada di bukit. Tetapi baik kemah suci maupun bait Allah itu menunjukkan seperti ini. Bahwa Allah itu selalu hadir di dalam kehidupan umatnya. Allah itu ada bersama-sama dengan umatnya. Jadi ketika orang percaya pada masa itu, mereka lihat kemah suci, mereka tahu ada Allah di situ. Mereka lihat bait Allah, mereka tahu ada Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, Bapak Ibu. Namun poin berikutnya yaitu untuk mengajarkan umat Tuhan itu berhati-hati dengan kehidupannya. Tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu, untuk menjadi umat Tuhan dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu, mereka harus sangat-sangat menjaga kekudusan kehidupan mereka. Mulai dari hal-hal yang sepele, seperti hal-hal keseharian. Kalau Bapak Ibu ikut kebaktian doa Rabu, di situ bahkan kita membahas Tuhan mengajarkan hal-hal yang rutin. Misalnya, seperti kalau kita sekarang kalau mau ke toilet ya ke toilet aja gitu kan. Tapi pada masa itu kan tidak ada toilet, Bapak Ibu. Tetapi mereka diajarkan kalau mau buang air harus ke tempat yang di sana, jauh, harus bikin ini, bikin itu. Untuk apa? Untuk menjaga kekudusan. Kita lihat betapa ketatnya Tuhan mengajarkan kekudusan itu karena ada Tuhan di situ. Ada kemah suci di situ. Kemudian mereka juga kalau mau berdoa, Bapak Ibu, harus melalui perantaran imam. Tidak ada yang boleh datang seperti kita saat ini. Datang ke gereja, berdoa, bernyanyi, nggak bisa. Harus orang-orang tertentu dan orang-orang ini pun harus menjaga sikap hati mereka. Nah Bapak Ibu, dengan adanya bait Allah dan kemah suci, sekali lagi ini merupakan sebuah representatif keberadaan Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Nah kalau begitu, bagaimanakah kita bisa mengerti perkataan Paulus di dalam bagian yang sudah kita baca tadi? Sekarang Paulus menggambarkan bahwa tubuh kita ini sebagai bait Allah. Bait Allah yang megah, bait Allah yang kudus, bait Allah yang suci karena ada Allah di dalamnya. Sekarang Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan? Apa maksudnya? Dari bangunan tiba-tiba merujuk kepada kita sebagai seorang person, sebagai seorang manusia. Apa artinya ini? Pertama-tama Bapak Ibu, sebenarnya perkataan Paulus ini ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting sekali dikala manusia itu diciptakan. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang membuat manusia hidup, Bapak Ibu? Saya lagi tanya benar. Apa yang membuat manusia itu hidup? Kenapa ragu-ragu? Karena Tuhan menghembuskan nafas. Hal ini berbeda dengan tanaman, dengan hewan, berbeda. Tuhan berfirman, hewan hidup, tanaman hidup. Tetapi ini penekanan. Ketika dikatakan Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Nah, kata nafas, ini mungkin Bapak Ibu udah tahu, populer penjelasannya. Dalam bahasa aslinya itu adalah ruah. Ya. Ruah ini artinya apa? Roh Allah yang dihembuskan ke dalam diri manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jikalau dari bahasa asli menuju terjemahan yang lebih literal lagi, kita dapat menerjemahkan seperti ini. Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan roh Allah ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sesungguhnya pada waktu saya dan saudara, kita semua, manusia yang pertama kali itu diciptakan hidup karena ada apa? Roh Allah di dalam kehidupan manusia.
Jadi Paulus itu sedang menarik satu realitas di mana harus mengingat pertama kali ini manusia diciptakan bisa hidup karena ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa hanya roh Allah yang dalam diri manusia, Bapak Ibu jangan bikin pemakaman buat anjing dan kucing Bapak Ibu. Itu mereka gak ada roh apa-apa, gak ada. Jadi saya kadang-kadang suka miris lihat orang Kristen rajin pelayanan, terus tiba-tiba update status, lagi gali tanah, lagi bersedih, terus doa, semoga anjing saya diterima di sisi Tuhan. No, sejak kapan Tuhan bilang, Tuhan mengembuskan nafas hidup ke anjing, ke kucing, ke gajah, ke jerapah, dan mereka menjadi makhluk yang hidup? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Hanya manusia ketika menjadi hidup karena ada roh Allah di dalam kehidupan setiap manusia itu. Namun ternyata sayang sekali, satu kenyataan yang indah ini menjadi hancur. Kenapa? Karena manusia itu ternyata jatuh di dalam dosa. Manusia yang ada roh Allah di dalamnya, yang harusnya mereka memuliakan Allah dengan tubuhnya, menikmati Allah. Sekarang itu semua pudar. Sekarang semuanya itu jauh daripada keindahan. Manusia jatuh di dalam dosa. Seperti apa yang terjadi dalam kota Korintus ini. Mereka menjadikan tubuh mereka sebagai media dosa Bapak Ibu. Mereka tidak akan menganggap bersalah apa yang mereka lakukan. Apa yang memuaskan hawa nafsu mereka, mereka akan menganggap itu salah. Ketika mereka melakukan pelacuran bakti, ketika mereka melakukan hubungan seksual dengan si ini, dengan si itu, dengan sesama jenis, dengan semua orang dalam satu tempat, mereka tidak akan pernah merasa bersalah. Dan memang kita harus mengakui manusia yang sudah jatuh dalam dosa semengerikan ini. Kita tidak bisa dengan tiba-tiba sadar akan dosa dan kesalahan kita tanpa pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa mengaku apa menjadi kesalahan kita. Bahkan kita menganggap, dosa ini, it's fine, nggak masalah buat saya. Atau jangan-jangan kita bisa bilang begini, bukan dosa kok. Ya, minum alkoholnya tipis-tipis, ya. Terus nonton film yang nggak benar-benar, kan saya sudah dewasa. Atau pakai narkoba, ya nggak apa-apa lah, pelampiasan stres sedikit-dikit. But it's real. Kenyataan. Kita sebagai manusia, tanpa anugerah daripada Tuhan, kita akan memakai tubuh kita sebagai media dosa. Gak ada satupun yang bisa sadar betapa berdosanya kita dan betapa mengerikannya kita menggunakan tubuh kita sebagai media untuk melakukan dosa dan dosa. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Boris Kunsevitsky ya. Boris Kunsevitsky ya. Semoga kalau salah ya udah memang salah gitu. Ya penyebutan nama. Nah, apa yang menarik dari Boris ini? Boris ini di beberapa tahun yang lampau menghebohkan berita khususnya di sosial media Indonesia. Dia ditangkap dengan satu kasus yaitu tentang pelecehan seksual anak-anak. Jadi dia melakukan 35.000 foto. 35.000 foto Bapak Ibu. Banyak. Dan 48.000 video cabul. Di Filipina, Singapura, Indonesia, dan Australia dari antara tahun 2002 hingga 2017. Dan akhirnya dia juga mengaku ketika dia dituntut dari 59 dakwaan kekerasan seksual dan pornografi anak yang dia lakukan kurang lebih selama 15 tahun. Korban yang menjadi korban daripada Boris ini dikatakan di pengadilan adalah anak-anak yang berusia antara 10 hingga 17 tahun. Kalau saya mau kasih gambar yang real lagi, Bapak Ibu bisa membayangkan yang menjadi korbannya adalah anak-anak sekolah minggu hingga anak-anak remaja.
Bapak Ibu, bagaimana reaksi kita ketika kita melihat orang seperti ini? Mungkin kita waktu melihat orang seperti ini, pertama mungkin kita bisa emosi. Kita mungkin juga bisa menghata-ngatai orang ini. Kita bisa mengatakan, kenapa sih ada orang yang sedemikian jahatnya? Kenapa ada orang yang sedemikian tega sekali menghancurkan kehidupan anak-anak, masa depan anak-anak hancur di tangan seorang Boris. Bapak Ibu, itu 35.000 dan 48.000. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Itu banyak sekali. Kita bisa mengatakan orang ini terlalu jahat. Kenapa dia tidak melihat anak-anak itu dengan lebih baik, tapi dia hanya mementingkan hawa nafsunya sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi jujur, kita dan Boris adalah orang yang sama. Kita nggak bisa sadar dengan kesalahan kita. Dan bahkan kita harus mengakui, kita sebagai orang yang berdosa, kita semengerikan ini Bapak Ibu. Bagi dia melakukan hal ini tidak masalah. Mungkin kita punya sesuatu hari ini yang kita bilang tidak masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, permasalahan dosa yang sudah demikian rupa di dalam dunia ini yang begitu jahat, makin hari makin jahat. Kita butuh yang namanya anugerah Allah. Kita butuh yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini, bukan hanya sekedar memberikan satu keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi ketika dia hadir di tengah-tengah umatnya, Yesus Kristus sedang memberikan satu gambaran, the new and the true Adam. Maksudnya apa? Yesus dalam masa kehidupan dan pelayanannya, ketika dia hidup sebagai seorang manusia, di tengah-tengah manusia yang berdosa, Yesus sedang menunjukkan, ini loh Adam yang sejati itu seperti apa. Manusia yang seharusnya itu seperti apa. Manusia yang dikuasai oleh Roh Allah itu harusnya seperti apa. Yesus memberikan satu role model di mana semua manusia itu tidak ada yang dapat melakukannya. Seseorang yang betul-betul dikuasai oleh Roh Allah. Manusia yang sesungguhnya, bukan manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Bapak Ibu, kalau kita berhenti dari suatu realitas manusia yang dikuasai oleh dosa, maka saya tidak yakin kita adalah bait Allahnya Tuhan. Kalau kita hanya berhenti kepada manusia yang begitu jahat dan berdosa ini, saya yakin Tuhan gak mau berada di dalam kehidupan kita. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di memberikan the role model, the new and true Adam. Tetapi Yesus memberikan satu karya yang luar biasa indah, yang membebaskan saya dan saudara dari dosa yang begitu mengerikan. Karya salib yang memulihkan saya dan saudara. Saya dan saudara yang bisa seperti Boris tadi. Tapi karena kita melihat kepada salib itu, kita bisa berkata, Tuhan, saya berdosa. Saya sudah melakukan ini Tuhan. Saya sudah melakukan itu. Saya terlalu kotor Tuhan. Saya terlalu tidak layak, saya najis di hadapan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengaku semua dosa-dosa kita. Dan di saat itulah kita yang dulunya tidak sadar. Kita yang dulunya tidak mau lepas daripada dosa. Kita yang dulunya menikmati setiap dosa kita. Sekarang kita yang dikuasai oleh dosa itu, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kita tercelik. Roh Kudus itulah yang membuat kita sadar. Ini gak benar, ini salah. Saya seharusnya bertobat di hadapan Tuhan. Dan karena sekarang kita yang berdosa ini dipulihkan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Meskipun kita bisa jatuh, tetapi jatuh kita tidak akan sama seperti ini. Orientasi baik pikiran, hati, perkataan, tindakan kita
semuanya itu akan berubah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata bait ya, sebenarnya memang bait ya. Ini dari kata Ibrani, itu artinya memang rumah atau tempat tinggal. Bapak Ibu, bagi setiap kita yang sudah berjumpa dengan karya salib yang memulihkan kehidupan umatnya, maka saya dengan yakin berkata, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa bertobat, kita bisa keluar dari kubangan dosa, saya yakin ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Namun, kalau kita tidak demikian, saya meragukan ada Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kalau perhatikan dari tadi saya mengulang Allah yang tinggal, ya. Bait Allah, orang percaya adalah bait Allahnya Tuhan. Saya selalu spesifik menggunakan satu kata Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena Allah Roh Kudus itulah yang hidup di dalam umatnya. Dia yang menjadi penolong dan dia juga adalah Tuhan. Seringkali Allah Roh Kudus menjadi satu the forgotten God. Allah yang dilupakan. Padahal Allah Roh Kudus inilah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Allah Roh Kudus yang memulihkan kehidupan umatnya. Dan Allah Roh Kudus yang menguduskan kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang reform, orang injili, kita anti membahas bagian ini. Tapi permisi tanya Bapak Ibu. Saya mau nanya, sekarang Allah Bapa di mana? Di mana Bapak Ibu? Di balkon. Yesus Kristus ada di mana? Terakhir kali Yesus Kristus dilihat oleh murid-murid, dia sedang apa? Terangkat ke surga. Jadi sekarang apakah Yesus Kristus ada di dalam hati Bapak Ibu dalam bentuk manusia? Yesus mengecil masuk ke dalam tubuh kita? Bukan. Yesus Kristus Allah Bapa ada di dalam surga yang mulia. Sedangkan yang menuntun kita sebagai orang percaya itu adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita. Ini yang disebutkan sebagai orang percaya adalah bait Allah. Sungguh indah sekali bukan? Kalau bait Allah itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, penjelasan Paulus ketika menekankan bahwa bait Allah itu sekarang bukanlah gedung, bukanlah bangunan. Menarik sekali. Paulus langsung menyebutkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allahnya Tuhan. Perkataan seperti ini memberikan satu sukacita sebenarnya. Karena ketika sekarang kita tidak seperti orang-orang Yahudi. Ketika mereka mau berdoa, mereka harus melihat hari dan tanggal tertentu. Ketika mereka mau bertemu dengan Allah, mereka harus ada bangunan, tempat yang spesifik. Baik itu sinagog ataupun bait Allah. Ketika mereka mau berjumpa dengan Tuhan, ada begitu banyak ritual yang membuat mereka harus menguduskan diri. Tapi sekarang Bapak Ibu, Allah itu ada di mana? Di kehidupan kita. Ketika Allah Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, Allah itu ada bersama dengan saya dan saudara sebagai seorang yang percaya, maka ketika saudara capek dengan realitas kehidupan yang terlalu menekan, kapan saja Bapak Ibu bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau marah, engkau bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau sedih, engkau kecewa, engkau tidak perlu tunggu harus ke gereja, harus kemana dulu, harus melakukan ritual apa. No, kapan saja engkau butuh Tuhan, kau bisa berdoa. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan kita ada Roh Kudus, ada Allah yang menyertai kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu refleksi atau beberapa refleksi buat kita. Apakah kehidupan kita sudah berubah menuju kekudusan Allah? Atau kita masih berkecimpung dalam setiap dosa-dosa kita? Apakah kita dalam menghadapi dunia ini kita sangat yakin
bahwa Allah itu beserta dengan kita. Bapak Ibu, mungkin kita melihat dua pertanyaan ini sebagai satu pertanyaan yang klasik. Tetapi pertanyaan ini sesungguhnya jikalau kita jawab dengan jujur di dalam kehidupan kita, ini menjadi satu tolak ukur Bapak Ibu. Ada Allah enggak di dalam kehidupan saya? Tolak ukur bagaimana kita meresponi dunia ini. Bagaimana kita berani enggak tampil berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berani enggak kita menolak ajakan-ajakan dosa itu? Berani tidak atau kita bergumul tidak dengan semua pikiran yang mengganggu kita untuk kita bisa jatuh di dalam dosa. Kemudian ketika kita diperhadapkan dengan segala situasi yang menekan kita, apakah kita akan berkata, tidak ada Allah dalam kehidupan saya? Padahal orang percaya ada Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, dua pertanyaan ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita bisa refleksikan bersama-sama. Bapak Ibu, ketika dalam bulan ini sebenarnya merupakan satu bulan yang kalau Bapak Ibu perhatikan kita membahas tentang ibadah dan musik. Minggu ini adalah bagian penutupnya. Orang percaya sebagai bait kudusnya Tuhan atau bait Allah. Saya ingin bertanya, kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang tahu, ada yang mengerti. Apa faktor penting dari sebuah alat musik klasik ya, yang tidak elektrik ya, tidak seperti drum elektrik ini atau gitar bass ini. Mungkin seperti piano, biola atau apapun yang menjadi satu alat musik klasik Bapak Ibu. Apa sih yang menjadikan alat musik ini benar-benar bagus, berkualitas? Ya kalau sama semua harganya nggak ada yang lebih mahal gitu. Tetapi apa yang membuat alat musik seperti ini berbeda kualitasnya? Ada yang tahu? Salah satu faktor yang penting itu adalah kayu Bapak Ibu. Kayu. Kayu apa yang digunakan untuk membuat alat musik tersebut? Kalau Bapak Ibu melihat nanti misalnya mau beli gitar nih, website yang baik dan benar itu akan menjelaskan gitar ini terbuat dari kayu apa. Mengapa demikian? Karena kayu-kayu tertentu atau kayu-kayu yang punya kualitas tinggi yang bisa menghantar bunyi dengan lebih baik. Kayu yang langka itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda, bunyi yang merdu, yang baik adanya. Kayu merupakan satu faktor pentingnya. Dan karena itu Bapak Ibu bisa melihat di sekeliling kita di RKU ini, kita dipenuhi dengan kayu. Ya, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya kita ingin agar waktu kita bernyanyi, waktu kita memainkan musik, semuanya ini bisa menimbulkan satu keagungan yang begitu indah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena ada kualitas kayu di dalam alat musik ataupun gedung ini. Namun Bapak Ibu, kita pun sebenarnya bisa demikian. Kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa seperti alat musik itu. Ketika kita yakin bahwa kita hidup dengan kualitas dan standar hidupnya Tuhan sebagai orang percaya. Orang lain yang belum percaya kepada Tuhan bisa merasakan Kristus melalui kita. Orang lain itu bisa mendengar, orang lain itu bisa melihat, orang lain itu bisa mengecap, bisa merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita bisa seperti melodi-melodi musik ketika kita keluar dari gedung ini. Ketika kita ada di dalam pekerjaan kita, kita akan melantunkan kasih Kristus bagi rekan-rekan kerja kita. Ketika kita keluar dalam keluarga kita akan merasakan indahnya Kristus di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi syarat yang paling penting adalah kita harus benar-benar orang percaya di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya dan ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dunia bisa merasakan Kristus melalui kita.
Bapak Ibu, syarat penting ini akan menuntun kita untuk pulang dan berkata, siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya? Apakah I'm just Christian? Atau saya adalah orang yang truly Christian? Apakah saya adalah orang-orang yang merasakan kasih Kristus itu melalui saya? Atau justru orang lain bisa tidak menyukai Kristus karena kehidupan saya? Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, bait Allah, kiranya ini benar-benar menjadi satu realitas yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita, baik di gereja, baik di tempat kerja, di keluarga, di usaha, dimanapun. Kiranya Kristus dirasakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini mungkin kami memakai tubuh kami menjadi media, menjadi perantara untuk dosa, untuk kepuasan kami. Tuhan, tuntunlah kami agar kami sungguh yakin bahwa ada Allah di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan agar orang lain bisa mengecap dan merasakan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dan Allah Roh Kudus, Dia akan menuntun kami ketika kami keluar dari gedung gereja ini, berhadapan dengan realitas kehidupan kami. Dan kami didapati adalah orang yang percaya, di mana Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.